Mau naikin FPS game, tapi nggak ada budget buat upgrade. Cobain deh cara ini, siapa tahu bisa membantu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Kemarin saya rakit PC budgetnya 300.000, itu kriteria low end banget ya. RAM-nya 4GB, pakai prosesor Pentium generasi keempat, OS-nya di harddisk, pokoknya sengsara banget lah. Buat keperluan ringan sih nggak ada masalah ya, tapi begitu main game berasa patah-patah. Nah, berhubung saya nggak mau keluar budget buat upgrade, saya pengen meningkatkan performa PC ini dengan ganti OS. Kemarin saya sempat tanya ke teman-teman dan banyak sekali yang membantu saran di kolom komentar. Ada yang ngasih saran pakai Ubuntu, ada yang nyaranin pakai Windows 10 Tiny, Windows 8.1, Atlas OS, ada juga yang nyaranin Windows 10 Ghost Spectre dan Windows 10 Lite Micro. Setelah saya cari-cari info di YouTube, dapat info yang lumayan bikin penasaran. Saya lihat di YouTube-nya Level Up ID tentang Atlas OS. Di situ dikatakan Atlas OS bisa boot FPS Valorant sampai 50% dengan catatan berlaku untuk PC super low end. Uniknya install Atlas OS itu kita harus install Windows-nya dulu. Ini ada plus minusnya ya. Plusnya kalau kita udah terinstall Windows ya tinggal lanjutin aja dan kita bisa bandingkan performa sebelum dan sesudahnya. Minusnya kalau install dari awal ya agak lama. Pertama kita cek dulu website dari Atlas OS. Di websitenya dikatakan bahwa Atlas OS adalah Windows modifikasi yang didesain untuk bermain game. Di sini menarik banget, mengklaim ketika idle CPU usage-nya bisa turun sampai 0%. Sedangkan kita tahu sendiri kalau di Windows tidak mungkin 0%. RAM usage-nya untuk menjalankan OS ini juga diklaim lebih rendah dari Windows. Kalau Windows sekitar 2,3 GHz, kalau Atlas OS hanya menghabiskan RAM 1,2 GHz. Khusus di game Valorant, OS ini akan menstabilkan game biar 0,1% low FPS-nya nggak sering keluar. Ini yang bikin main game itu nggak nyaman. Kemarin saya coba pakai Windows, memang sering stuttering. Nanti kita cek bareng-bareng ya, bener nggak sih klaimnya? Posisi sekarang PC sudah terinstall Windows. Buat yang belum install Windows 10, cara lengkapnya ada di video yang satu ini. Ada satu fitur menyebalkan dari Windows, yaitu auto update yang menyala ketika terhubung internet. Saat ini saya pakai PC RAM 4GB, prosesor Pentium dan pakai hard disk. Dalam keadaan idle setelah dinyalakan, disk usage sampai 100%, CPU usage 6-30% dan RAM usage 53% atau 2 GHz. Ini nggak nyaman banget. Oke, sekarang waktunya download. Ada dua tools yang wajib, yaitu AmeWizard dan Atlas Playbook. Kalau sudah, satukan dalam satu folder biar gampang. Ukurannya kecil kok, cuma 8 dan 10 MB. Lalu ekstrak kedua file itu, akan ada 3 file di dalamnya. Double klik disable automatic driver installation untuk menonaktifkan Windows update-nya. Lanjut klik kanan AmeWizard Beta, run as administrator. Setelah terbuka, select Playbook. Buka folder yang tadi kita download, cari file Atlas Playbook v040.apbx. Setelah itu pada disable security, run action. Lalu klik open Windows Security. Kita akan masuk ke Windows Defender. Off kan semua yang ada di Windows Defender. Setelah itu close dan cek apakah sudah ada tulisan Windows Security is disabled. Selanjutnya kita close, maka akan kembali ke halaman sebelumnya dan kita next. Tinggal tunggu loading beberapa saat sampai keluar notifikasi the system meets all requirement for this playbook. Lalu kita klik next. Di sini kita masuk ke ketentuan, pencet next dan accept all agreement. Kita sampai di bagian yang paling penting. Di sini harus milih nanti Atlas OS-nya mau dibikin gimana.
Klik select option, akan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Windows Defender-nya enable atau disable? Kalau kalian mau pakai PC ini buat kerja, pilih enable. Tapi karena saya cuma buat main game aja, jadi saya pilih disable, biar ringan. Pertanyaan kedua tentang mitigasi. Saya juga disable biar performa prosesornya makin kencang. Pertanyaan ketiga, saya memilih disable core isolation. Pertanyaan selanjutnya tinggal next saja, jangan hilangkan centangnya. Terakhir, kita disuruh milih browser. Berhubung saya sudah pakai Chrome sebelumnya, saya tetap pakai Chrome saja. Pilih keep mine. Terakhir next dan tunggu sekitar 15 menit sampai nanti restart sendiri PC-nya. Setelah restart, tada! Akhirnya jadi ini Atlas OS. Yuk kita cek, saya cek di Task Manager, ternyata betul ya. Waktu idle CPU usage-nya cuma 1%, RAM usage-nya 1,1 GHz, dan disk usage juga 0%. Mantap banget lah, jadi makin penasaran buat gaming. Uji sintesis. Sebelum uji gaming, kita cek prosesor dan iGPU-nya. Pakai Cinebench R15 multicore dapat skor 239 CB. Kemarin pakai Windows dapat skor 236 CB. Ya, sama lah ya. Sekarang uji iGPU-nya pakai OpenGL dapat 16 FPS. Kemarin dapat 14 FPS di Windows 10. Wah, sudah ada tanda-tanda peningkatan performa gaming. Oh ya, saya nggak uji daya ya, karena konsumsi dayanya identik. Terakhir, uji gaming. Di sini saya akan membandingkan hasil FPS di 6 game antara Windows 10 Superlight dengan Atlas OS. Game yang pertama, GTA 5 Offline, di setting yang sama 800x600 normal. Di Windows 10 dapat 30-40 FPS dan di Atlas OS dapat sama 30-40 FPS. Justru waktu di Windows FPS-nya sedikit lebih besar. Ini jadinya downgrade. Lanjut ke game kedua, Euro Truck Simulator 2. Settingannya sama di 900p low. Di Windows 10 kemarin dapat 27-30 FPS dengan frame drop yang lumayan sering. Nah, di game ini ada peningkatan yang lumayan signifikan. Bisa dapat 34-38 FPS dan tidak ada frame drop. Jadi nyaman dimainkan. Game yang ketiga, Valorant. Di setting yang sama 1080p low, di Windows 10 dapat 30-40 FPS dengan banyak frame drop waktu ketemu musuh. Dan ketika main di Atlas OS, saya bener-bener takjub ya. OS ini emang dibuat khusus untuk mengoptimalkan game Valorant. Naiknya signifikan banget, dapat 40-60 FPS tanpa drop FPS. Rakit PC 300.000 bisa lancar buat main Valorant. Game yang keempat, Free Fire, masih dengan setting yang sama 900p rata kiri, pakai LD Player 9. Ketika di Windows dapat 20-30 FPS dengan banyak frame drop. Waktu pakai Atlas OS dapat 20-40 FPS. Hal yang paling signifikan adalah berkurangnya drop FPS. Good job banget lah, sangat puas peningkatan performanya di game ini. Game yang kelima, Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution, di setting yang sama 768p. Kemarin di Windows dapat 20-30 FPS dan pakai Atlas OS juga dapat 20-30 FPS. Di game ini saya merasa performanya sama persis.
Game terakhir yang saya bandingkan adalah GTA San Andreas di setting 1080p very high dengan phishing off. Kemarin dapat FPS 60-an tapi ngeglitch parah. Kali ini FPS-nya dapat lebih rendah, dapat 30-an FPS saja, tapi tidak ngeglitch, jadi bisa buat main. Kesimpulan, ternyata semua klaim dari Atlas OS kali ini terbukti ya. Penurunan CPU usage waktu idle, peningkatan FPS di Valorant, dan berkurangnya 0,1% low FPS yang menyebabkan stuttering. Kekurangan dari Atlas OS adalah tidak adanya proteksi sama sekali kalau mau full speed, jadi sangat rawan virus dan ransomware. Tapi sebenarnya di awal install masih ada kok opsi buat tetap mengaktifkan Windows Defender, jadi silakan bijak dalam memilih. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau ada saran OS lain yang ringan bisa komen ya, biar suatu saat saya coba dan bikin videonya. Siapa tahu bisa meningkatkan performa PC secara signifikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.